Yohanes 8 ayat 21 sampai ayat 29. John chapter 8 verse 21 to 29. Here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar dan sejati. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar dan sejati. Our Lord Jesus Christ proves that He is the true God. Ada 3 poin yang akan kita belajar dari tema tadi. Yang pertama, Dia
dari atas. Yang kedua, dia disertai oleh Bapa. Dan yang ketiga, dia adalah Mesias, juru selamat. He is from above. He is with the Father is with him, and he is the Messiah, the Savior. 3 poin yang kita akan belajar bersama dari perikop yang kita baca tadi. Beberapa minggu yang lalu kita belajar perikop dari kitab Yohanes. Dan sekian banyak khotbah yang sudah disampaikan, diskusi yang kita diskusikan dan kita pelajari dari kitab Injil Yohanes ini, kita berulang-ulang diajarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan manusia saja, tapi memang dia Allah yang benar, yang datang menjadi manusia. Dan Injil Yohanes menyampaikan itu berulang-ulang, dan hampir setiap perikop itu menggarisbawahi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, yang datang menjadi manusia seperti kita. Dan hal ini menolong kita di zaman sekarang, yang mana banyak orang meragukan kealahannya Tuhan Yesus. Banyak orang tidak menerima bahwa dia adalah Allah yang benar. Tetapi tatkala kita baca berulang-ulang, Tuhan Yesus berulang-ulang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang benar. Dan pada minggu ini kita akan lihat lagi di perikop kita di sini, bagaimana dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang benar dan sejati. Ada 2 hal yang saya mau ulangi lagi di minggu ini berhubungan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang dirinya yang sangat luar biasa. Di dalam minggu yang lalu kita dengar dia bilang bahwa aku adalah terang dunia. Dan luar biasa dia omong itu di Bait Allah, tempat di mana orang-orang Yahudi yang laki-laki ada di situ, yang perempuan ada di situ, bahkan yang non-Yahudi juga ada di situ. Saudara masih ingat gambarannya di bait suci itu ada pelataran-pelatarannya. Pelataran yang paling luar di mana orang-orang non-Yahudi boleh ada. Kemudian ditutup lagi, hanya boleh perempuan-perempuan saja di situ bersama dengan laki-laki. Makin ke dalam perempuan tidak boleh, yang boleh hanya laki-laki. Makin lagi ke dalam seperti tempat begini, di sana itu hanya ruang yang kudus. Kemudian ditutup lagi tirainya dan seperti ruang begini, itu namanya ruang maha kudus. Tidak boleh satu orang pun masuk di dalam. Hanya imam besar saja yang boleh masuk, itu pun 1 tahun 1 kali. Dan dia harus hati-hati. Kalau dia tidak hati-hati, dia bisa mati di situ karena begitu kudusnya Tuhan. Ruang maha kudus, ruang kudus, ruang khusus untuk para laki-laki Yahudi dan imam-imam di situ, ruang di mana laki-laki boleh ada di situ dan perempuan ada di situ. Kemudian di luar lagi sedikit pelataran di mana ada orang-orang non-Yahudi. Nah, Tuhan Yesus di pasal yang ke-8 ayat 12 yang tadi kita baca, dalam konteksnya Tuhan Yesus ada di satu tempat di mana semua orang boleh dengar dia. Dan di situ ada satu pilar besar. Dan pilar besar itu ada 16 lampu yang terang benderang pada malam hari. Tetapi lampu itu kalau tidak dikasih minyak, maka gelap. Dan tatkala minyak tidak diberikan, Tuhan Yesus bicara, akulah terang dunia. Itu mengingat tentang perjalanan bangsa Israel. Tatkala mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan Allah memimpin mereka dengan pilar awan pada waktu siang dan pilar api pada waktu malam. Nah, pilar itu dibuat di bait Allah untuk mengingat pilar-pilar di perjanjian lama. Tapi Tuhan Yesus datang, dia bilang, ini saya ini. Akulah terang dunia. Nah, bukan saja itu. Minggu-minggu sebelumnya juga kita belajar
Tatkala bangsa Israel merayakan hari Pondok Daun, hari di mana mereka mengingat mereka di perjalanan padang gurun itu, dan Tuhan memimpin mereka, dan saat itu mereka hanya pakai daun-daun saja untuk buat tenda dan lain sebagainya, sehingga mereka mengingat itu namanya hari raya Pondok Daun. Dan di situ diingat bahwa tiap mereka rayakan sekitar 7 hari, dan setiap hari itu imam besar pergi ambil di kolam Siloam dan membubuhkan air itu ke bawah untuk mengingat bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan Allah setia dengan mereka. Pada hari yang terakhir, tatkala imam sudah tidak lagi membubuh karena sudah kering, Tuhan Yesus berdiri lagi di bait Allah. Dia bilang apa? Siapa yang percaya kepadaku, dia akan menjadi sumber air kehidupan, karena Roh Kudus akan memberikan kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan, the source of living water. Jadi dari dua hal itu, saudara, kita ditolong untuk melihat bagaimana Tuhan ini memang dia datang, dia menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa dia ini Allah. Bangsa Israel itu sebenarnya kaya sekali dengan pemahaman itu, karena simbol-simbol yang Tuhan kasih itu sudah jelas. Tapi sayangnya tidak semua mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita saat ini bersyukur karena kita menerima dia sebagai Allah, dan dengan pengajaran seperti begini kita menjadi tambah kaya dalam memahami siapa itu Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus berbicara tentang dia adalah terang dunia, kemudian dia berbicara bahwa dia itu adalah sumber air kehidupan, sekarang dia berbicara yang lain lagi di tempat yang sama itu di bait Allah. Dia bilang, saya bukan dari dunia ini. Jadi sebenarnya dia mau menolong mereka yang waktu itu hanya melihat Tuhan Yesus itu sebagai manusia saja. Karena mereka tahu Tuhan Yesus punya bapak Yusuf namanya, mama namanya Maria. Jadi mereka anggap dia orang dari Nazaret, orang dari kampung. Mereka belum bisa melihat bahwa dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Mereka tidak bisa menerima bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Maka Tuhan Yesus omong, dan ini saya sudah clear sekali. Tatkala dia bilang, aku ini bukan dari dunia. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Statement ini sebenarnya sudah jelas. Dia mau katakan bahwa dia Allah. Karena manusia kan tidak bisa dari atas, toh. Tidak ada satu manusia pun yang klaim, yang berani katakan bahwa dia dari atas. Apakah dia nabi maupun dia orang suci, apapun yang diakui pada waktu itu, termasuk Abraham, Musa, Harun, semua pemimpin-pemimpin Israel waktu itu, tidak ada satupun yang pernah berani katakan saya dari atas. Tatkala Tuhan Yesus berani katakan begini, itu berarti dia mau katakan kepada mereka, saya ini adalah Allah. I'm from above. Only God can say that. Hanya Tuhan saja yang bisa bilang begitu. Manusia tidak bisa bilang begitu. Makanya dia bilang, kamu manusia, kamu ini dari bawah, kamu dari dunia. Sayangnya orang Yahudi juga waktu itu belum juga terbuka matanya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu ini buta. Kalau kita baca sampai dengan pasal yang ke-10, kamu bukan domba-dombaku. Nah, saudara, tatkala kita dengar begini, kita ini bersyukur bahwa kita bukan orang Yahudi, tetapi kita tuh bisa melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan Yesus itu dari atas. Jadi siapa saja yang berani dan siap menyatakan kepada dirinya dan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus dari atas, Tuhan Yesus itu adalah Allah, itu karena Roh Kudus bekerja dalam dia. Dan kalau ada yang belum sampai ke situ, maka dia harus ditolong sampai bisa tahu bahwa Tuhan Yesus dari atas, Tuhan Yesus dari Allah, dan dia itu adalah Allah. Dan bahwa dia adalah juru selamat.
Makanya dalam ayat 21 yang tadi kita baca, Tuhan bilang begini. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maksudnya, saya ini ke surga. Kamu tidak bisa ke surga. Kenapa kamu tidak bisa ke surga? Karena kamu orang berdosa. Makanya saudara lihat di sana Tuhan Yesus omong beberapa kali tentang dosa. Lihat di dalam Alkitab di sana. Ayat yang ke-21. Kamu mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Itu ayat yang ke-21. Lihat ayat ke-24. Kamu akan mati dalam dosamu. Dengan menyatakan bahwa mereka dari dunia, dengan menyatakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa kamu ini membutuhkan saya. You need me. If you don't believe in me, you will not come to the place that I'm going. Engkau tidak bisa pergi ke tempat yang saya akan pergi kalau engkau tidak menerima saya, tidak percaya kepada saya. Saya yang datang dari atas ini, saya yang adalah Allah ini. Kalau kamu hanya melihat saya sebagai manusia yang datang dari Nazaret saja, kalau kamu melihat saya sebagai manusia yang lahir dari Maria dan bapak itu Yusuf saja, kamu tidak bisa ke tempat yang aku pergi. Unless you see that I come from above. Unless you see that I am God. Unless you see that I am the Messiah. Unless you see that I am the Savior as the Bible talks about. Kalau engkau menerima saya sebagai terang itu, sebagai sumber air kehidupan itu, sebagai roti itu, sebagai anak Allah itu, baru kamu bisa pergi kemana aku pergi. Nah, sudah lihat di ayat yang berikut, dari ayat 21 sekarang ayat 22. Yesus bilang begini, daripada mereka tentang dosamu, tempat mana aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 22 bilang, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Jadi mereka misunderstood. Mereka salah paham. Mereka pikir Tuhan Yesus mau bunuh diri. Nah, saudara bayangkan, Tuhan Yesus ini sudah omong ulang tentang dirinya. Atau mereka masih tidak melihat. Makanya saudara, dari sini kita akui apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Hanya kalau Tuhan menolong manusia, baru manusia bisa menerima dia. Kalau roh tidak membuka hati dan jiwa orang untuk melihat Tuhan Yesus, tidak akan mungkin orang melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai Allah. Makanya saudara yang selalu ikut YouTube, ada perdebatan begitu tau. TikTok ada perdebatan begitu. Tidak semua orang menerima dia sebagai Allah. Berdebat, oke, berdebat. Tetapi kalau hanya berdebat dan Tuhan tidak membuka mata iman, maka tidak bisa melihat. Saudara jangan bilang orang zaman sekarang. Ini orang zaman hidup dengan Tuhan Yesus mereka ini. Ini ahli-ahli Taurat yang baca firman Tuhan ulang. Tapi mereka sudah baca dan mereka mengerti, dan sebentar saya akan sampaikan hal yang lain lagi. Dan mereka masih belum melihat. Bahkan Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat yang ke-10. Saya baca untuk saudara-saudara. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan dengan huruf besar, dalam bahasa asli itu adalah Yahweh. Yang artinya aku adalah aku. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Nah, itu bahasa Inggrisnya begitu. Bahasa Inggrisnya I am He.
akulah Dia. Dan banyak lagi contoh-contoh di Perjanjian Lama yang Tuhan pakai untuk memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Dia itu Allah dengan ungkapan akulah Dia. Akulah, akulah, akulah. Itu bahasa Indonesianya begitu. Lebih lengkapnya aku adalah, aku adalah. Yang mana ekspresi itu mengarah kepada nama Allah itu sendiri. Jadi tatkala Tuhan Yesus omong di ayat 24 sini, ya, ayat 24, kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, itu Dia mau bilang saya ini Yahweh. Kamu tidak percaya bahwa saya ini Yahweh. Itu yang Tuhan Yesus mau untuk mereka ngerti. Tapi kalau kamu tidak percaya akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Cukup tajam sebenarnya. You will die in your sin if you don't accept me as God, as Yahweh. Belum cukup di situ. Saudara lihat lagi di ayat yang ke-29. Dan Ia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Ekspresi akulah Dia datang lagi di sini. Akulah Dia yang Tuhan Yesus omong sekarang. Seperti Tuhan Yesus omong kepada perempuan yang di sumur Daud, Yakub itu, sama dengan yang Yesaya omong. Yesaya ini juga gunakan apa yang Allah sampaikan kepada Musa untuk sampaikan kepada Israel. Akulah Dia. Jadi saudara, kalau orang bilang kapan Tuhan Yesus bilang Dia adalah Allah? Nah ini. Ada orang bilang Tuhan Yesus tidak pernah bilang kalau Dia adalah Allah. Ya ini hanya bisa kita paham dengan cara, kita ini tidak bisa paham kata-kata Tuhan Yesus dengan konteksnya. Harus bisa lihat dengan konteks Alkitab itu sendiri. Kita orang Indonesia tidak bisa mengerti apa yang Tuhan bicara pada waktu itu. Karena kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi saja belum paham dengan baik, apalagi kita yang bukan orang Yahudi, orang Israel. Tapi tatkala kita mengerti dengan konteks Alkitab dari Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama, dari nama akulah Dia, tarik kembali ke belakang ke Yesaya. Oh, Yesaya gunakan akulah Dia itu nama Tuhan. Yesaya ditarik kepada Keluaran pasal 3 ayat 14 sebagai sumber nama Allah, aku adalah aku. Baru kita lihat bahwa ternyata ini nama Allah. Sehingga kesimpulannya Tuhan Yesus Dia bilang, akulah Dia, sama dengan Dia bilang, saya itu Yahweh. Yahweh itu siapa? Saya itu Allah perjanjian. Saya ini Allah yang sejati. Saya ini Allah yang benar. Nah, karena saya ini Allah yang benar, yang datang jadi manusia, kamu harus percaya kepadaku. Kalau kamu tidak percaya kepadaku bahwa akulah Dia, akulah Yahweh, akulah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Begitu kan dia punya tarikannya. Kamu akan mati dalam dosamu karena kamu tidak bisa selamat dengan perbuatan baikmu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka pikir mereka akan masuk surga karena mereka anak Abraham. Mereka pikir mereka akan masuk surga karena mereka orang Israel. Mereka pikir mereka akan masuk surga karena mereka itu mengikuti aturan-aturan Taurat. Mereka pikir mereka masuk surga kalau mereka disunat. Maka poin-poin inilah yang menjadi dasar kebanggaan mereka bahwa mereka akan selamat, akan ke surga.
Tapi di perikop ini Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa ke sana. Kamu tidak bisa ke surga. Kamu tidak bisa ke sana dengan kebanggaan kamu anak Abraham. Kamu tidak bisa ke sana, ke tempat di mana aku pergi, kecuali kamu percaya akulah dia. Banyak saudara, ikut-ikut terus sampai bagian terakhir dari pasal yang ke-8. Tuhan Yesus sampaikan lebih jelas lagi. Tatkala mereka bilang, kami anak Abraham. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu anak Abraham. Kalau kamu adalah anak Abraham, kamu terima saya. Karena Abraham lihat saya dan Abraham bersuka cita. Terus mereka bilang, kamu belum umur 50 tahun. Nah, betul, Tuhan Yesus kan baru 30 tahun. Belum 50 tahun kau sudah tahu Abraham yang ribuan tahun. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-58 dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya Abraham jadi, aku telah ada. Ini statement yang mengerikan, saudara. Baru umur 30 tahun, tapi dia bilang Abraham yang ribuan tahun ada, dia sudah ada. Ini mau bilang apa? I am he, akulah Allah. Makanya Abraham itu belum ada, saya sudah ada. Abraham belum jadi, saya sudah ada. Kalau bahasa Indonesianya tidak terlalu dalam, karena kita punya sistem bahasa tidak pakai waktu yang dalam. Dia bilang Abraham jadi, aku ada. Bahasa Inggrisnya dia bilang before Abraham was, I am. Nah, ekspresi I am datang lagi. Abraham ada di sini, saya sudah di sini. Kan hanya Allah saja yang begitu. Manusia siapa bisa begitu? Dan dengan menyatakan begini, dia mau bilang aku Allah. Mereka dalam konteksnya mau ambil batu, mau lempar dia lagi. Jadi saudara, dalam kitab ini perikop per perikop membuktikan kepada kita dan seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dengan ekspresi I am, akulah dia, akulah dia, akulah dia, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Menggaris bahwa saya ini Yahweh. Dan harus percaya kepada saya untuk diselamatkan. Bahkan dia katakan, aku ini tidak sendiri. Dan dalam konteksnya juga dijelaskan ulang-ulang. Bapa menyertai aku. Ini adalah ekspresi yang dia katakan sebagai manusia. Jadi orang ini tidak paham bahwa Tuhan Yesus ini selain Allah, dia manusia. Nah, kalau kita hanya lihat dia manusia saja, agak sulit. Tapi kalau kita lihat dia adalah Allah jadi manusia, tatkala dia bicara secara manusia, maka kita bisa mengerti, oh sekarang dia lagi bicara sebagai manusia. Dia bilang, Bapa menyertai aku, itu artinya dia sebagai manusia, tapi Bapa sertai dia. Sehingga dia bilang, saya sebagai manusia, saya datang untuk memberikan contoh kepada kamu bagaimana manusia harus hidup. Karena anak-anak Adam dan Hawa itu setelah jatuh dalam dosa, dikuasai oleh dosa, menjadi hamba dosa, dan menjadi hamba iblis, dan tidak bisa hidup sebagai anak Allah yang namanya gambar rupa Allah itu. Kebenaran hilang, kesucian hilang, kekudusan hilang, pemahaman Alkitabiah dan surgawi hilang. Maka harus datang seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa beginilah yang harus manusia itu hidup. Hidup taat, dengar, menyenangkan hati Bapa. Itu yang dijelaskan di ayat yang 26 sampai 29. Sudah lihat di sana? Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dengan baik-baik di sana, itu yang kukatakan ke dunia.
Bukan saja dia bilang apa yang kudengar, tetapi aku berbuat apa yang seharusnya Bapa mau. Itu ayat 28. Ayat 29 dikatakan, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-26, 27, 28, 29 ini mau sampaikan kepada kita bahwa saya datang sebagai manusia, saya mau kasih contoh bagaimana manusia harus hidup. Kalau ayat-ayat yang di atas itu, dia mau sampaikan, saya ini adalah Allah yang sejati. Akulah dia, akulah dia. Aku dari atas, aku dari atas. Mau katakan bahwa saya ini adalah Allah yang sejati. Setelah dia katakan bahwa saya adalah Allah yang sejati, lalu dia jelaskan bahwa Bapa menyertai saya sebagai manusia. Saya tunjukkan contohnya. Bagaimana hidup manusia yang sejati itu sebagai anak Allah yang adalah gambar dan rupa Allah. Bagaimana gambar dan rupa Allah itu harus melaksanakan apa yang Bapa perintah. Harus mengajar ke dunia apa yang ada dalam firman. Harus berbuat yang berkenan kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa menyertaiku. Jadi bagi orang Yahudi sebenarnya dengan mendengar hanya perikop ini saja sudah sangat bagus untuk mereka. Untuk mendorong mereka hidup seperti yang Papa mau. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ini mau bunuh saya, tapi kamu buktikan saya punya dosa apa. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus diakui sebagai orang manusia suci. Karena memang dia tidak punya dosa sama sekali. Itulah yang harus kita buat. Tapi kita tidak bisa. Orang Israel tidak bisa. Orang Yahudi tidak bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sesuci-sucinya. Nah, karena tidak bisa suci itu, maka Tuhan Yesus bilang, datang kepadaku supaya kamu jangan hidup di gelap. Akulah terang. Datang kepadaku supaya kamu bisa menjadi sumber air hidup. Datang kepadaku supaya aku bisa mengatur kalian sebagai domba karena aku gembala yang baik. Datang kepadaku karena akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Penjelasan ini mau menolong orang-orang Yahudi dan saudara dan saya. Karena hanya lewat dia sajalah kita bisa dituntun untuk bisa hidup berkenan kepada Allah. Hanya lewat dia saja orang-orang Yahudi ini bisa hidup berkenan kepada Allah. Maka lewat dia, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, baik yang Israel maupun bukan orang Israel, bersatu dalam Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Allah yang bisa hidup berkenan kepadanya. Tetapi baik Yahudi maupun non-Yahudi bisa bersatu hanya kalau terima dia sebagai yang dari atas. Hanya kalau terima dia sebagai Mesias. Hanya kalau terima dia sebagai Allah. Hanya kalau mau terima dia sebagai Mesias. Hanya kalau mau terima dia sebagai anak Allah. Hanya kalau mau terima dia sebagai juru selamat. Makanya siapa yang percaya pada Tuhan Yesus itu disebut anak-anak terang, the children of light. Yang percaya pada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan siapa yang ada menjadi anak-anak Allah, dia pasti mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar. Dan itulah yang diringkaskan jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Yesaya pasal 9. Kita buka ayat itu. Yesaya pasal 9. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang kita baca. Mari kita baca ulang lagi. Ini ringkasan tentang siapa itu Tuhan Yesus.
bahwa kita baca bersama di sana ya. Itu Tuhan sudah ringkaskan jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Ayat yang ke-5. Kita baca ya bersama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut ada 5. Kalau bahasa Indonesia tidak ada komanya. Tapi bahasa asli itu dia disebut penasehat. Dia itu ajaib. Dia itu Allah yang perkasa. Dia itu Bapa yang kekal. Dia itu Raja Damai. Jauh sebelum Tuhan Yesus datang, sudah disimpulkan bahwa dia itu adalah Raja Damai. Dia Bapa kekal. Dia Allah Maha Kuasa. Dia ajaib. Dia penasehat. Bersyukurlah saudara dan saya yang memahami ini dengan baik dan menerima dia sebagai Allah yang benar, manusia yang benar dan sejati, Bapa yang maha tinggi, kekal, Allah yang berkuasa, Raja Damai, penasehat, ajaib. Dia datang agar supaya saudara dan saya bisa pergi ke tempat yang dia akan pergi. Seperti yang dia bilang dalam Yohanes 14, aku ke sana menyediakan rumah bagimu. Dia datang supaya kita boleh ditebus. Dia datang supaya kita boleh menerima hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu sudah ada dalam kita. Dan kita boleh bersuka cita sebagai anak-anak yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan kita boleh bersyukur kita paham ini dengan baik. Lebih dari orang-orang Yahudi yang belajar Alkitab itu, meskipun kita bukan orang Yahudi asli, tapi kita ditolong untuk menerima dia sebagai Allah yang benar, Allah yang sejati, manusia yang sejati, juru selamat kita, Mesias yang dijanjikan. Amin.